Masuk organisasi tuh niatnya buat upgrade diri. Malah downgrade. Bukannya makin berkembang, malah makin stres, capek, dan ngerasa buang-buang waktu. Kalau kamu gak mau terjebak di organisasi yang toksik, wajib banget nonton video ini sampai selesai. Yuk! Let's go! Karena kadang perspektif kita bisa berubah hanya karena kita tahu sisi yang lainnya. Kenapa sih banyak yang gabung organisasi? Karena kita pengen upgrade. Skill makin tajam, relasi makin luas, dan pengalaman makin keren. Organisasi harusnya jadi tempat kamu belajar manajemen waktu, kepemimpinan, public speaking, teamwork, bukan malah bikin kamu kehilangan arah selama masa studi. Sayangnya, nggak semua organisasi itu sehat. Ada banyak masalah yang bisa muncul. Misalkan, budaya senioritas yang berlebihan di organisasi. Yang lebih tua selalu benar, yang junior disuruh-suruh seenaknya. Lingkungan penuh drama dan konflik internal. Rapat jadi ajang berantem, bukan cari solusi. Eksploitasi anggota. Tugas numpuk nggak jelas, kerja rodi tanpa pembelajaran yang nyata. Atau pencitraan doang, sibuk cari nama, tapi minim hasil karya. Kalau kamu nggak hati-hati, bisa-bisa niat upgrade diri malah berakhir dengan mental down. Nah, supaya kamu nggak salah pilih, ini dia 5 tips buat mendeteksi organisasi yang toksik sebelum kamu tenggelam terlalu dalam di dalamnya. Tips pertama, perhatikan cara mereka memperlakukan anggota baru. Organisasi yang sehat itu menghargai semua anggotanya, apalagi yang baru gabung. Kalau dari awal sudah merasa diintimidasi, direndahkan, atau cuma disuruh kerja kasar tanpa pembelajaran, yes, itu red flag besar. Tips 2, amati pola komunikasi dan rapatnya. Coba lihat gaya rapat mereka, apakah komunikasinya terbuka dan saling menghargai. Kalau rapatnya selalu panas, penuh intrik, endingnya keputusan cuma diambil sepihak tanpa diskusi, kemungkinan besar itu organisasi toksik. Tips 3, tanyakan track record dan output organisasinya. Organisasi sehat punya jejak prestasi atau minimal kegiatan nyata yang membanggakan. Kalau mereka sibuk pencitraan di media sosial ketimbang kerja nyata, atau kamu kesulitan menemukan hasil kerja mereka, pikir 2 kali dulu sebelum bergabung. Tips 4, waspadai eksklusivitas yang terlalu berlebihan. Organisasi yang baik itu yang inklusif. Kalau kamu diajak membenci kelompok lain, menganggap diri paling benar, atau bahkan mulai masuk narasi radikal, itu bisa jadi awal dari ideologi tertutup dan berbahaya. Radikalisme bisa tumbuh diam-diam lewat organisasi yang gak sehat semacam ini. Hati-hati ya. Tips 5, lihat ekosistem dan gaya hidup anggotanya. Lingkungan organisasi akan membentuk kamu. Kalau isinya suka mabuk, pakai narkoba, atau gaya hidup negatif lainnya, sebaik apapun program mereka di atas kertas, itu tetap racun buat hidupmu. Teman yang salah bisa menyeret kamu ke lubang yang lebih dalam. Ingat, tujuan kamu gabung organisasi itu untuk dapat sesuatu, ilmu, pengalaman, teman yang positif, bukan malah kehilangan hal-hal penting kayak kesehatan mental, waktu kuliah, dan rasa percaya diri. Kamu berhak berada di tempat yang sehat, terbuka, dan membangun. Hati-hati memilih, karena yang kamu pertaruhkan bukan cuma hari ini loh, tapi juga masa depanmu nanti. Kamu sendiri, pernah nggak punya pengalaman ketemu organisasi yang toksik? Atau organisasi apa yang di tempat kuliahmu yang kamu anggap keren dan suportif banget? Ceritain pengalamanmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya supaya kamu gak ketinggalan tips-tips seru. Sampai ketemu di video berikutnya.